Hai, selamat pagi adik-adik. Salam misioner. Ya. Apa kabar hari ini? Kak Maria yakin kita semua kabarnya luar biasa baik karena kita punya Allah yang hebat. Ya. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-6. Kak Maria yakin sukacita masih memenuhi kita semua. Tetap semangat ya. Sebelum kita melanjutkan sekami kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dulu bersama-sama. Jagalah hatimu terhadap dosa. Akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah kesehatan pada hari ini sehingga kami boleh mengikuti sekami online. Terima kasih atas keluarga yang selalu mendampingi kami dan memperhatikan kami. Berkatilah keluarga kami sehingga terbebas dari penyakit dan bahaya. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita supaya firman yang kita dengar boleh berguna bagi kehidupan kita dan dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ku
diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai ayat 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, Kakak Maria mau tanya, apakah ada di sini yang pernah main gelembung sabun? Kakak Maria yakin semua pernah main. Dan mainan gelembung sabun itu bukan hanya untuk anak laki-laki, tetapi untuk semua, baik anak perempuan, bahkan remaja. Kakak Maria pernah lihat itu main gelembung sabun. Nah, kenapa? Karena pada saat gelembung sabun ditiup, gelembung-gelembungnya itu seperti terbawa angin, lalu kita mengejarnya, dan begitu menyentuhnya, gelembung sabun langsung pecah. Begitu juga gelembung sabun yang kita kejar. Kadang kita tidak menyentuh, tapi dia jatuh ke tanah atau mengenai satu benda, dia langsung pecah juga. Nah, walaupun demikian, pada saat bermain kita merasa bahagia. Hanya saja kebahagiaan yang kita rasakan itu ada masalahnya. Apa itu masalahnya? Kebahagiaan itu tidak bertahan lama, ya, karena begitu kita membuat gelembung, wah indah sekali. Begitu kita menyentuh atau mengenai sesuatu, langsung dia pecah. Kecewa deh. Sudah itu kita buat lagi, lalu kita mengejar lagi, kita menyentuh lagi, kita membuang lagi, dia pecah lagi. Seterusnya seperti itu. Ya, berulang kali kalian mengejar gelembung itu dan tidak tertangkap, tetapi begitu menyentuh tanah dia pecah lagi, pecah lagi. Dan kakak kira itulah yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Banyak orang mengejar kebahagiaan, ya. Tetapi seperti gelembung sabun, kebahagiaan itu selalu tidak tergapai atau hanya sifatnya sementara. Kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kita berpikir, setelah mendapatkannya pasti kita sangat bahagia. Namun kenyataannya gelembung sabun begitu kita mendapatkan, kita memegang, langsung dia hilang. Ya. Nah, apa saja yang dikejar orang dalam hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan? Yang pertama, uang. Ya, banyak orang berpikir bahwa uang akan memberi kebahagiaan. Tetapi ternyata tidak. Begitu kalian mendapatkan banyak uang, kalian ingin membeli ini dan itu, dan lalu uangnya habis. Uang itu hilang, kalian tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, beli ini, beli itu, akhirnya habis uangnya. Dan ternyata apa yang dibeli tidak selalu membawa kebahagiaan untuk selamanya. Yang kedua, makanan.
Ada orang suka makan ya. Mungkin Kakak Maria juga suka makan. Mau makan ini. Saya mau makan sosis. Saya mau makan mungkin apa saja yang saya mau. Saya mau pergi makan coto. Ya, pada saat dimakan kita merasa bahagia ya. Oh iya saya makan. Tapi setelah itu biasa-biasa saja. Makanan habis, uangnya juga habis. Selesai kebahagiaannya. Ingin lagi. Ada juga efeknya karena hobi makan terus jadinya gemuk. Seperti Kakak Maria deh, iya. Jadi gemuk. Nah, karena terlalu gemuk justru membuat mereka lebih tidak bahagia lagi. Lebih tidak bahagia kenapa? Aduh, saya gemuk sekali, terlalu banyak makan. Bagaimana caranya saya diet? Saya tidak bisa diet. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi dua kebahagiaan yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan, uang, makanan. Nah, yang ketiga adalah ketenaran. Saya mau top, saya mau tenar. Ya, sebagian orang berpikir bahwa menjadi terkenal dapat memberikan kebahagiaan. Bahkan mereka bersedia melakukan atau mengatakan apa saja agar orang-orang bisa mengenal mereka dan menyukai mereka. Nyatanya ketenaran tidak abadi, ya. Ketenaran hanya bersifat sementara. Tidak ada kebahagiaan dalam ketenaran, ya. Mungkin pada awalnya ketika dia masih terkenal dengan sesuatu yang dia katakan, terkenal dengan sesuatu yang dia buat, dia merasa saya bahagia. Tetapi karena hanya bersifat sementara, orang-orang mengagumi hanya sebentar, sudah itu berlalu dan melupakannya, dia lagi merasa tidak bahagia. Ya, ada tiga itu. Uang, makanan, dan ketenaran. Ya. Namun Yesus tahu bahwa banyak orang sering mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Ya. Ya, di tempat-tempat yang salah. Yesus menyatakan jika kita miskin, lapar, menangis dan tidak disukai banyak orang karena Yesus, kita akan lebih bahagia. Mengapa Yesus mengatakan hal seperti itu? Nah, ketika kita miskin, kita akan lebih mudah meminta agar Allah mengabulkan permohonan kita. Ya, ketika kita miskin, ketika kita lapar, ketika kita menangis, kita benar-benar dapat datang kepada Yesus dan memohon pertolongan Yesus untuk mengabulkan permohonan kita. Nah, ketika kita menangis, kita percaya bahwa Allah dapat menghibur dan menyembuhkan luka kita. Ya, ketika kita lapar, ketika kita lapar lalu kita bisa berdoa dan kita percaya bahwa Allah akan datang dan mengenyangkan kita dengan cara yang Allah sendiri lakukan. Misalnya, ketika kita lapar, kita tidak punya makan, kita tidak punya sesuatu. Pada saat itu kita berdoa dan Allah mewujudkan permohonan kita, yaitu Allah mengirim orang lain memberikan makanan kepada kita. Dan pada saat itu kita merasa sangat bahagia. Ya, sangat bahagia. Begitu juga ketika kita merasa sedih, kita menangis, ya. Namun pada saat itu kita tidak melupakan Tuhan, kita datang kepada Yesus dan meminta pertolongan kepada Yesus agar Yesus mengangkat kesedihan kita, Yesus mengubah air mata kita menjadi sukacita, dan Yesus akan menjawab kita melalui banyak hal. Bisa Yesus mengirimkan orang lain yang membawakan kebahagiaan kepada kita, ya, atau hati kita merasa lega ketika kita sudah berdoa dan kita merasa puas dan kita merasa bahagia karena kita sudah berbagi masalah, berbagi kesedihan kita dengan Yesus. Ya, ketika kita tidak punya teman, ya, kita sadar bahwa kita punya Allah, kita punya Yesus yang selalu menjadi sahabat kita. Karena Yesus adalah
teman sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Nah, kita sudah punya Yesus yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Kita sudah punya Yesus yang menjadi teman kita. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita semua, maukah kalian dan Kakak Maria hidup bahagia? Nah, jika kita mau, jangan sia-siakan waktu kita, ya. Lihatlah pada Allah Bapa, sebab Dialah sumber kebahagiaan yang sejati. Ya, kebahagiaan di dunia ini tidak bersifat selamanya, tetapi hanya bersifat sementara. Namun kebahagiaan yang kita temukan di dalam Allah melalui Kristus Yesus adalah kebahagiaan yang sejati. Adik-adik ingat, ya, walaupun dalam keadaan sekarang di masa Corona ini semakin meningkat, Omikron lagi, tetapi kita yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan kita selalu berbahagia. Ya, kenapa? Karena kita selalu mengikut sertakan Yesus dalam segala hidup kita. Ingat, jika mau bahagia kita harus selalu berdoa, kita harus selalu berkarya, dan kita selalu membawa Yesus dalam hidup kita. Ya, apapun yang kita lakukan, ikut sertakan Yesus dalam hidup kita sehingga kita bisa merasa bahagia. Supaya kebahagiaan kita tidak sia-sia. Kebahagiaan kita hanya ada di dalam Yesus. Ya, karena Yesus adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kakak Maria yakin, Kakak Maria dan adik-adik dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, salam misioner. Tuhan memberkati kita semua. Hai adik-adik, salam misioner. Nah, saatnya kita untuk membuat kreativitas. Tadi pada bacaan kita sudah mendengarkan ya, bahwa kebahagiaan itu hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk membuat kreativitas bunga sukacita seperti ini. Oke, nah sekarang siapkan alat dan bahannya dan ikuti cara membuatnya. Nah adik-adik, sediakan 2 lembar kertas origami dengan warna berbeda ya, tetapi satu ukurannya itu adalah setengah. Nah lalu kemudian sediakan gunting, spidol, dan juga double tip ataupun lem. Cara membuatnya, kita lipat kertas origami yang besar membentuk segitiga. Lalu kemudian kita lipat lagi tetapi tetap membentuk segitiga. Sekali lagi kita akan lipat menjadi lebih kecil tetapi tetap membentuk segitiga. Setelah itu kita membuat pola di atas kertas origami yang sudah kita lipat seperti yang ada pada video ya. Nah, setelah adik-adik membuat polanya, adik-adik gunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Nah, sekarang adik-adik mengambil kertas origami yang berukuran setengah tadi, lalu dilipat 2 sama panjang. Dan kita membuat pola lingkaran di atas kertas origami tersebut. Lalu kemudian adik-adik menggunting pola tersebut. Setelah pola lingkaran digunting, kita kemudian memberikan lem ataupun juga double tip bagian belakang pola lingkaran. Lalu kita tempelkan pada bagian pola kelopak bunga yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, adik-adik boleh menghiasi pola lingkaran tadi. Dan di bagian depannya kita buat emotikon senyum. Setelah itu, di bagian dalam pola lingkaran, kita menuliskan kalimat sukacitaku hanya ada di dalam Yesus. Lalu adik-adik boleh menghiasi pola lingkaran yang telah dibuat. Nah, kreativitas kita sudah jadi. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Adik-adik,
Sudah kita dengar tadi bahwa jika kita ingin bahagia, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang datangnya dari dunia, tetapi yang datangnya dari Allah sendiri. Kita akan merasa bahagia ketika kita bersama Yesus. Ya, ingat baik-baik. Tetapi kita harus mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa membahagiakan diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Misalnya di rumah. Bagaimana caranya membahagiakan orang di rumah? Paling pertama, hal kecil saja. Setiap hari bisa bantu mamanya cuci piring, atau bantu merapikan pakaian, atau bantu menemani adik bermain. Ya, itu hal kecil yang bisa adik-adik lakukan di rumah untuk membahagiakan hati orang lain, yaitu hati mama dan hati kita juga. Oke adik-adik? Nah, ingat baik-baik bahwa hanya dalam Yesus kita bisa menemukan kebahagiaan. Bukan hanya dengan berdoa, tetapi juga dengan bertindak. Melakukan hal-hal kecil yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi dulu bersama-sama. Langkah kehidupan kami, terutama hari ini, kami boleh bersukacita bersama dalam perdampingan kami online ini. Kami mohon bantulah kami menyadari bahwa kami tidak dapat menemukan kebahagiaan pada hal-hal duniawi. Tuhan, Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.